Di sebuah kampung yang asri hiduplah seorang janda paruh baya yang bernama Mbok Sarni. Ia hidup sendiri sejak suaminya meninggal dunia beberapa tahun silam. Kesendiriannya membuat Mbok Sarni menginginkan kehadiran seorang anak. Setiap hari ia berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberikannya seorang anak. Mbok Sarni selalu melihat anak-anak yang bermain di depan rumahnya. Pada suatu malam Mbok Sarni tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, Mbok Sarni bertemu sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan untuk mengambil bungkusan kain berwarna putih di bawah pohon besar. Pagi hari Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kali ini Mbok Sarni penasaran dengan mimpinya tadi malam. Kemudian Mbok Sarni mencari pohon besar yang seperti di mimpinya. Sesampainya di bawah pohon besar, ia terkejut melihat bungkusan kain kecil berwarna putih yang persis seperti di mimpinya semalam. Kemudian, Mbok Sarni membuka bungkusan kain putih itu dan berisi biji mentimun. Tiba-tiba di arah belakang Mbok Sarni, muncullah sesosok raksasa yang ada di dalam mimpinya semalam. Lalu raksasa itu berkata kepada Mbok Sarni agar menanam biji mentimun tersebut. Kelak biji mentimun itu akan tumbuh menjadi seorang anak. Jika sudah dewasa, serahkanlah anak itu kembali untuk menjadi santapan. Meski masih merasakan takut yang luar biasa setelah bertemu dengan raksasa, Mbok Sarni membawa pulang biji mentimun itu lalu ia tanam di pekarangan rumahnya. Setiap hari biji mentimun itu disiram dan dirawat hingga tumbuh menjadi tanaman mentimun yang berbuah. Anehnya, buahnya hanya satu berwarna kuning keemasan dan terus membesar hingga mencapai seukuran bayi manusia. Setiap hari Mbok Sarni selalu merawat dan menyiram tanaman mentimun yang ia tanam sehingga besar. Hanya ada satu buah mentimun yang tumbuh. Pada pagi hari Mbok Sarni memetik buah mentimun yang sudah matang itu untuk dibawa ke dalam rumah. Bahagianya Mbok Sarni tanaman mentimunnya sudah besar dan matang di pohon. Ukurannya sangat besar dan berat. Mbok Sarni membawa mentimun yang sudah matang itu ke dalam rumah dan meletakkan mentimun itu di atas meja. Mbok Sarni mengambil pisau untuk memotong mentimun yang sudah matang itu. Ketika dipotong betapa terkejutnya Mbok Sarni. Di dalam buah mentimun ada bayi perempuan yang sangat cantik. Kemudian Mbok Sarni menggendong bayi perempuan tersebut. Mbok Sarni sangat bahagia dan bersyukur karena keinginannya memiliki seorang anak terkabul. Mbok Sarni lantas memberi nama bayi tersebut dengan nama Timun Mas. Setiap hari Mbok Sarni selalu menemani Timun Mas dan merawatnya dengan penuh kasih sayang sehingga Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik, cerdas dan baik hati. Hari-hari Mbok Sarni sangat bahagia. Saking sayangnya kepada Timun Mas, Mbok Sarni lupa bahwa ia harus menyerahkan Timun Mas kepada raksasa yang jahat untuk dijadikan santapan. Mbok Sarni tidak mau untuk menyerahkan Timun Mas yang sangat ia sayangi untuk raksasa jahat itu. Kemudian Mbok Sarni diberitahu bahwa ada seorang petapa sakti yang tinggal di atas gunung. Diterkenal sangat sakti. Maka dari itu Mbok Sarni kemudian pergi meminta bantuan kepada petapa sakti yang tinggal di atas gunung. Apapun akan dilakukan Mbok Sarni untuk menyelamatkan Timun Mas. Kemudian, Mbok Sarni pergi untuk bertemu dengan petapa sakti untuk meminta bantuan menyelamatkan Timun Mas. Petapa sakti itu bersedia membantu Mbok Sarni dengan menyerahkan 3 bungkusan. Bungkusan itu berisi biji semangka, jarum, dan petis. 3 hari berlalu, raksasa kembali lagi menemui Mbok Sarni untuk meminta Timun Mas agar diserahkan kepadanya. Mbok Sarni tetap tidak bersedia menyerahkan Timun Mas. Raksasa jahat itu lalu mengamuk, semua dihancurkan oleh raksasa. Kemudian raksasa mencari Timun Mas di sekitar desa tapi Timun Mas tidak terlihat. Raksasa semakin marah dan melihat Timun Mas berlari ke arah hutan dan kemudian mengejar Timun Mas. Timun Mas terus berlari dengan perasaan takut. Saat terdesak, Timun Mas lalu menebarkan biji semangka yang diberikan petapa sakti. Ajaib, biji semangka yang ia tebar berubah menjadi pohon semangka raksasa yang batangnya melilit tubuh raksasa tersebut. Tetapi raksasa berhasil meloloskan diri dan terus mengejar Timun Mas. Timun Mas lalu menebarkan jarum yang seketika berubah menjadi rimbunan pohon bambu runcing. Kaki raksasa jahat terluka akibat tertusuk pohon bambu yang runcing. Meski terluka tusukan pohon bambu, raksasa terus mengejar Timun Mas. Lalu Timun Mas membuka bungkusan terakhir pemberian petapa sakti. Bungkusan itu berisi petis. Setelah dituang ke tanah, petis berubah menjadi lautan lumpur panas yang merendam tubuh raksasa hingga menemui ajalnya.
Akhirnya Timun Mas dan Boksarni dapat kembali bersama. Iya. Mereka sangat bahagia karena raksasa sudah tidak ada. Timun Mas selalu berada di samping Boksarni menemani hari-hari Boksarni. Ini Timun Mas